Oke, terima kasih. Hari ini saya akan membawakan kuliah yang berjudul jamur kulit ya, atau mikosis. Mudah-mudahan udah kelihatan gambarnya. Jadi jamur kulit disebut juga mikosis. Itu dibagi dua, ada yang superficial dan profunda. Sebagian buku ada yang bilang sukutan, tapi prinsipnya atas dan bawah gitu kira-kira ya, sama aja. Nah, yang profunda ini banyak ya. Tapi ada beberapa yang diperhatikan standar koas, yaitu kandida. Ingat, kandida termasuk yang dalam. Jadi ada kandida tuh bisa dari profunda, superficial, sampai submukosa. Ya. Jadi bisa segalanya. Dan itu termasuk standar koas untuk yang kandida. Nah, yang superficial sendiri dibagi dua, satu dermatofitosis dan non-dermatofitosis. Ya. Yang non-dermatofitosis di situ ada pityriasis versicolor atau nama lainnya panu, peda putih, hitam itu yang di rambut, otomikosis di telinga, keratomikosis yang di mata, dan tinea nigra palmaris di telapak tangan ya. Nah, ciri khasnya yang dermatofitosis adalah dia akan mengenai jaringan zat tanduk atau stratum corneum ya. Itu ada kuku dan rambut ya. Dia etiologinya adalah yaitu jenis-jenis dermatofitosis. Dia ada 3 spesies, Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Klasifikasinya banyak, tapi paling gampang adalah yang berdasarkan letak tubuh, gampang. Jadi kalian lihat aja, kalau di kepala namanya kapitis, kalau di daerah jenggot barbe, kalau kruris artinya di selangkangan, ya. Pedis di kaki, korporis di badan, facialis artinya di muka. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun ada istilah lainnya tergantung bentuknya. Kalau bentuknya konsentris disebut imbricata. Ya. Umumnya dermatofitosis gatal, ya cuma nggak gatal sekali tapi gatal. Batasnya tegas, polimorfik, tepi lesi lebih aktif, itu kuncinya. Ya, atau disebut juga eczema marginatum. Ya. Kalau bahasa Inggris ada sebagian bilang adalah central healing, artinya sembuh baik. Bagian tengah, bagian pinggirnya masih sakit, atau disebut tepi lesi lebih aktif. Itu ciri khasnya dermatofitosis. Apapun dia namanya, ya. Nah, untuk yang pedis itu ada 3 bentuk yang harus dihafal. Yang pertama adalah interdigitalis, ya, di jari keempat dan kelima karena dia susah bergerak sehingga lembab, beda dengan jempol jari 1, lebih gampang bergerak. Ya. Kadang-kadang kita kalau di kaki ciri khasnya ada bau busuk, ya. Itu biasanya karena sulfur yang disebabkan oleh M. sedentarius. Bentuk kedua adalah moccasin foot atau papulus squamosa, atau disebut juga hiperkeratosis bentuknya, jadi banyak yang penebalan-penebalan. Bentuk ketiga adalah subakut atau vesicobullosa. Nanti ada gambarnya. DD-nya tentunya bisa dengan kandida, ya, dermatitis kontak, terutama yang hiperkeratosis, skabies, dermatitis atopik maupun dishidrosis. Dishidrosis itu biasanya adanya di telapak tangan dan telapak kaki. Yang di kepala ada 4, beberapa buku ada yang nyebut 3, tapi ada 4. Bentuk yang pertama adalah Grapes ringworm. Ciri khasnya adalah warnanya tentu abu-abu, namanya juga ada grey, dan mudah patah. Pemeriksaannya dengan lampu wood. Lampu wood itu lampu kayak periksa uang. Jadi kalau nanti kita matiin lampu, kita periksa kalau dia daerah yang grapes-nya itu terang, kayak lihat uang asli ya. Warna efloresensi berwarna hijau, kekuningan, itu berarti positif. Yang kedua adalah bentuk yang radang, disebut juga carrion. Ya, sakit namanya radang, pasti sakit. Ada pembengkakan, ya, seperti sarang lebah.
Ada nananya seringnya. Merah. Biasanya karena radang, sembuhnya kurang begitu baik, sehingga terjadi jaringan parut menyebabkan kebotakan atau alopecia. Yang ketiga adalah black dot, ya, jadi dia sebenarnya adalah rambut, dia putus pas di ujung-ujungnya. Ya, jadi karena pas putus di pangkal daripada rambut, sehingga kepala atau kulit rambut atau scalp itu kelihatan titik-titik hitam. Itu disebut black dot. Yang keempat adalah krusta berbentuk mangkok merah kekuningan berkembang menjadi kuning kecoklatan atau disebut skutula. Baunya khas kayak tikus ya. Krustanya diangkat, dasarnya cekung dan merah. Pemeriksaan penunjang untuk jamur, satu lampu wood, jadi kamu harus hafalin mana yang lampu woodnya positif. Jadi kalau belajar kedokteran tuh dibalik cara pemikirannya, jangan judul baru atau judul baru yang lain-lainnya, jadi dibalik. Lain-lainnya dulu baru judul. Judul itu adalah diagnosis. Ya. Jadi lampu wood yang positif apa saja? Kalian harus hafalkan. Ya. Ada di grey patch, ada di PV. Nah, pemeriksaan khusus untuk jamur menggunakan KOH. Ya. Nah, untuk kalau mau mengetahui persis spesiesnya baru dengan culture atau kultur. Terapinya untuk rambut biasa dikasih glycerolfulvin, ya, ini ada dosisnya dan perlu diperhatikan, perlu diobatin sampai 6 minggu. Karena folikel rambut kan dalam, jadi beda sama di kulit paling-paling seminggu 2 minggu udah cukup, tapi kalau di rambut harus sampai 6 minggu sampai 8 minggu, apalagi menggunakan glycerolfulvin. Ketokonazol tidak dianjurkan pada anak-anak karena mengenai hepar. Ya. Terapi lainnya itraconazole, fluconazole maupun terbinafin. Ya. Yang glycerolfulvin itu harus dihafal sampai dosis ya, karena ya, itu jadi standar sering ditanyakan pada ujian-ujian negara. Pengobatan tambahan tentunya karena di rambut perlu sampo. Untuk khusus yang carrion, karena kita takut jaringan parut terjadi jaringan parut sehingga terjadi kebotakan, kita kasih campur dengan kortikosteroid. Ya. Obat jamurnya tetap digunakan. Pencegahannya potong rambut, pakai sisirnya juga jangan bersamaan, terus pakai topi supaya nggak ketularan. Ya. DD-nya khusus yang radang bisa dengan bisul atau karbunkel. Kalau putus-putus di tengah-tengah, trikotilomania itu orang yang stres, ditarik-tarik rambutnya sehingga pada patah di ujungnya. Sekarang yang di kuku. Kuku ada yang di distal, ada yang di proksinal, ada yang lekonikia yang tengah. Ya. Terapinya pulse terapi, karena pada kuku itu pengobatannya bisa 3-6 bulan. Tidak mungkin orang dikasih obat sampai 3-6 bulan. Orang penyakit jelas-jelas yang batuk darah, TBC aja suruh minum susahnya minta ampun, sering lupa. Jadi kita harus cari obat yang duration of action-nya panjang. Contohnya itraconazole. Jadi kita biasanya berikan 1 minggu dalam 1 bulan. Nanti bulan depan 1 minggu lagi, bulan depan 1 minggu lagi. Itu namanya disebut pulse terapi. Nah, kalau tadi kita udah bicara yang dermatofitosis, sekarang kita bicara yang non-dermatofitosis. Itu ada di situ PV atau pityriasis versicolor, pidra hitam maupun putih. Ya. Untuk yang PV yang wajib diketahui oleh para koas, nama lainnya panu, penyebabnya adalah Malassezia fulvur. Nah, bercaknya bisa putih dan bisa juga hitam. Jadi jangan menganggap panu itu semua putih, bisa hitam. Ciri khasnya ada tertutup squama halus di atasnya. Ya. Kenapa bisa jadi putih? Karena ada teorinya asam dekarboksilat yang diproduksi itu ada menghambat enzim tiroksinase berefek pada sitotoksik pada melanosit, jadi zat warna, sehingga warnanya jadi putih. DD-nya bisa dermatitis seborrheic, tinea corporis, pemeriksanya standar, ya,
semua pemeriksaan jamur dengan KOH, ya, tapi kalian harus bisa bedakan karena ini kan spesiesnya bukan dermatofit. Ya, dermatofita kan berbeda. Ya. Karena ini Malaysia fulvur, tentu kamu lihat kucing sama lihat tikus nggak sama. Jadi nanti dilihat perbedaannya. Lampu woodnya juga positif. Nah, obatnya golongan daripada jamur ya obatnya itu aja, kasihlah jamur, ketokonazol, itrakonazol atau lainnya. Nah, kalau luas, karena PV ini sering luas, satu badan, di bawah satu punggung, nah itu repot ngolesinya, nggak mungkin kita kasih krem, mahal sekali, pakai habis. Jadi bisa kita kasih obat-obat zaman dulu punya, tiosulfat natrikus 25% atau belerang juga bisa. Dan jangan lupa dijaga, jangan sampai lembab. Ya, kalau ada keringat dilap, kalau nggak kambuh lagi itu si penyebab jamurnya. Karena jamur suka daerah yang lembab. Dan beberapa teori menyatakan khusus yang panu ada yang hubungan dengan genetik. Hati-hati orang-orang yang punya genetik untuk sakit sering kambuh untuk penyakit panunya. Harus dijaga benar-benar kelembapannya. Ini Nigra palmaris tuh di telapak tangan tuh jarang ya, jarang ditanyakan. Pidra kadang-kadang ditanya, itu ada yang hitam, ada yang putih. Nah kalau tadi di kulit kepala rambut, dia adanya di batang rambutnya, khusus yang pidra-pidra ini. Ya, KOH-nya bisa dilihat beda. Ya. Obat jamurnya sama, bisa dikasih yang lain-lain juga. Ya. Sama dengan obat jamur yang biasa. Kalau kepala bisa dikasih larutan sublimat. Ya. Nah ini di batang rambutnya, jadi kita lihat ada benjolan di situ. Ya. Ini yang di kuku. Ya. Ciri khasnya, jangan lupa, dermatofita. Dermatofit mengenai stratum corneum. Kalau stratum corneum lepas jadinya squama. Kalian harus lihat di situ banyak squama. Ya. Bisa di DD dengan candida juga, ya candida. Nah, candida adalah penyakit jamur kulit. Jadi kalian wajib tahu. Candida yang sering ditanya, candida yang di kulit sama di mukosa. Standar koas. Yang di kulit ciri khasnya apa? Ciri khasnya ada lesi satelit. Ya, kita lihat ini lesi satelitnya. Ya. Ini kita coba tunjuk saya ada ya. Lesi satelitnya kita lihat. Di sini lesi satelitnya. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi ini ada intinya. Ini lesi satelit yang di ujung-ujung. Jadi kalau obatin orangnya harus sampai ujung-ujung. Kalau nggak sembuh. Nah ini pusatnya disebut juga. Ini head and chicken atau ayam sama anak-anaknya berkerumun. Kita lihat ada intinya, ada anak-anaknya, atau disebut lesi satelit. Kalau pada mulut kira-kira ini disebut oral thrush. Ya. Biasa orang-orang sakit HIV, terutama gejala khasnya dia kena dahulu daerah pernapasannya. Nah ini kalian harus mampu membedakan KOH itu. Ya, kalau Candida jelas-jelas berbeda dengan dermatofit, ya. Kan kayak ayam sama kucing, tentu beda. Nah, kalau yang khusus Candida, kita lihat hifanya hifa semu dengan blastospora, kita lihat itu tidak ada sekat-sekatnya. Tidak ada sekatnya. Di sini ada blastospora, sporanya bundar-bundar. Ini adalah tinja konikto, biasa karena diobatin steroid, makanya jangan gampang-gampang kasih steroid ya, kadang-kadang bentuk aslinya jadi tidak terlalu terlihat. Ini salah tulis, ini adalah harusnya adalah black dot, kita lihat patah pada pas di ujung-ujung rambut, makanya tinggal titik-titik hitam. Ini adalah hiperkeratosis atau disebut moccasin foot, ya, bisa di DJ dengan dermatitis kontak. Ini adalah yang vesicobulosa atau disebut juga subakut. Jadi aslinya ini udah ada vesikel dan bulanya pecah, makanya kelihatannya seperti ini. Ini adalah yang interdigitalis, jari keempat dan kelima. Ingat ya, jadi model maceration, kayak kalian habis berendam lama di air nanti seperti itu.
Ciri khasnya jangan lupa ada pinggir aktif. Ingat, kalau pada kulit seperti ini selalu pinggir aktif, dihafalin, pinggir aktif pada kasus-kasus dermatofit. Ya. Ini beri kata jarang ditanya. Nah, ini pinggir aktif, yang dicari ininya pinggirnya yang aktif. Jangan lihat tengahnya. Tengahnya ini sembuh pada kulit yang seperti kita, yang hitam. Kalau bekas kena knalpot warna hitam, sehingga sembuhnya akan hitam. Makanya tengahnya hitam, jangan bingung. Ya, ini disebut central healing. Kalau mau kerok di sini jamurnya dikerok, ya, di pinggirnya. Pada orang-orang bule yang kulit lebih putih seperti ini, hitamnya nggak gitu ketara. Ya, tapi pada orang kulit lebih gelap, hitamnya lebih ketara. Yang diambil adalah bagian pinggirnya. Tepi aktif, itu ciri khasnya. Mau namanya apa terserah. Mau dia pluris, mau dia corporis, pokoknya kulit seperti ini, ingetin. Selalu pinggir aktif. Kalau dikerok, apa yang dilihat? Kalau dikerok, Anda akan melihat adalah hifa sejati. Ya, ada sekat-sekatnya, kita lihat hifanya ya. Ada sekat-sekatnya, dan artospora. Ya, sporanya ada kotak-kotak seperti ini. Ingat, kulitnya sama kulit badan sama. Jadi kita lihat pinggirnya aktif, ya. Meskipun namanya berbeda, ya, tinea facialis, tapi tetap pinggirnya aktif. Cari yang itu. Nah, ini yang di kepala karena bentuk lain, bukan seperti kulit seperti ini. Seperti rambut, itu 3 bentuk. Telapak kaki, kulitnya berbeda, 3 bentuk juga. Jadi ngafalinnya gampang, ya. Ini yang carrion, ya. Kita lihat banyak seperti sarang lebah tadi teorinya. Nah, ini adalah yang gray patch. Ya, kita lihat warnanya rada abu-abu, tidak terlalu hitam di sini. Kita periksa dengan lampu wood juga akan kelihatan efluoresensinya positif. Ini salah tulis ya, ini harusnya adalah tinea unguium atau kuku. Ini adalah panu. Panu tidak perlu harus putih, panu juga bisa hitam warnanya. Kalau kita deketin ya ada seperti atasnya sedikit, squamous sedikit. Kalau kita periksa dengan KOH kelihatan karena ini spesiesnya beda kan, Malassezia fulvur. Jadi tidak akan sama dengan Trichopiton, Epidermopiton, kelompok lain, bukan kelompok kucing, ini kelompok anjing misalnya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Pendek, hifanya, bundar-bundar, sporanya berkelompok, sering disebut juga spaghetti meatball. Ini yang paling banyak bentuknya di lapangan, panunya seperti ini. Nah, kalau kalian bingung, kalian periksa dengan lampu wood. Kalau ada efluoresensi positif, boleh diobatin secara VV. Ini jarang ditanya ya. Saya pikir sekian saja untuk hari ini. Mungkin berguna untuk ujian-ujian selanjutnya. Terima kasih.